Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada, saya ingin menyambut Anda dengan penuh sukacita memasuki tahun 2022 ini. Kiranya persiapan demi persiapan sahabat LTVC telah matang untuk menjalani tahun 2022. Memasuki tahun baru biasanya orang-orang yang berorientasi target selalu merencanakan program kerja dengan baik. Sebagaimana orang pemasaran dan penjualan selalu memasang target melebihi tahun sebelumnya untuk mencapai suatu standar yang dituju. Adalah baik untuk meningkatkan standar, tetapi harus fokus standar apa yang harus dinaikkan, sehingga waktu menjalaninya bisa sesuai harapan. Sharing firman hari ini memberikan pencerahan kepada kita untuk menyusun fondasi menaikkan standar. Pada umumnya orang tidak mau standarnya tidak naik. Untuk menaikkan standar perlu fondasi kuat yang menopang agar standar bisa naik terus. Semakin tinggi sebuah gedung, maka fondasinya semakin dalam dan kuat untuk menopang tinggi dari gedung tersebut. Tuhan tidak pernah menahan anaknya untuk naik standar. Pintu menaikkan standar telah dibuka. Ayo, bangun fondasi yang kuat berdasarkan firman Tuhan. Mari kita dengar sharing firman hari ini agar kita memiliki fondasi yang kuat untuk menaikkan standar. Tuhan Yesus memberkati. Kami mengucap syukur Tuhan buat kebaikan-Mu di dalam hidup kami Bapa. Hari ini Tuhan kami mau bawa ucapan syukur kami di hadapan-Mu Bapa. Karena kami tahu Tuhan Engkau Allah yang memberikan kami kehidupan. Kami bersyukur Tuhan buat setiap hari yang baru, nafas yang baru yang Kau berikan pada kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih. Yesusku, selamatku, tiada yang seperti Engkau. Setiap hari ku memuji
seperti yang ada padamu. Sekali lagi katakan, nyanyi dan bersoraklah, nyanyi dan bersoraklah bagi Dia. Pujian, hormat, kuasa bagi Raja. Gunung tunduk, laut bergelora mendengar namamu. Ku bersuka atas perbuatanmu, selamanya ku kasihi Engkau Tuhan. Tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu, tiada janji seperti yang ada padamu. Segala pujian, segala hormat hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Dan segala hormat kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan, kami naikkan. Come to worship You, Lord. We give You glory, Lord. Haleluya. Syukur bagi-Mu Tuhan. Biar nama-Mu ditinggikan Tuhan atas seluruh bumi. Thank You, Lord. Thank You, Jesus. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi. Sama-sama katakan, tinggikan, tinggikan diri-Mu Tuhan, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan, mengatasi bumi, mengatasi bumi. Tinggikan diri-Mu, mengatasi langit, kebesaran-Mu Tuhan. Yes, Lord. Tinggikanlah
Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya mengawali tahun yang baru ini, kita semua pasti akan punya banyak resolusi-resolusi yang ingin kita capai. Bahkan sebagai orang percaya, kita pun pasti punya target-target dan resolusi yang ingin kita capai agar kehidupan kerohanian kita menjadi lebih baik lagi. Oleh karena itu, standar kehidupan kita sebagai orang percaya juga harus ditingkatkan. Istilah kerennya saat ini adalah raising the standard. Lantas, apa sih standar kehidupan orang percaya yang harus ditingkatkan? Apakah kesuksesannya, keberhasilannya, uangnya, atau pelayanannya? Saya percaya di era digital ini, saudara akan dengan mudah menemukan banyak tips yang bisa mengajar saudara bagaimana cara untuk sukses, berhasil, kaya raya, dan diberkati. Tapi hari ini, saya hanya akan fokus pada satu hal yang merupakan basicnya, yaitu kesadaran. Karena bagi saya, kalau saudara mau dengar khotbah sekeren apapun, mau diajarin kayak gimana pun, mau dikasih tips seperti apapun, kalau saudara nggak sadar, maka itu nggak akan pernah jalan dan pernah terwujud. Karena dasar untuk meningkatkan standar kehidupan kita sebagai orang percaya harus dimulai dengan yang namanya kesadaran. Amin. Kita baca Alkitab kita dalam Mazmur 19 ayat 12. Berkata demikian, "Siapakah yang dapat mengetahui kesesatan? Bebaskanlah aku dari apa yang tidak kusadari." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Raja Daud adalah contoh seorang hamba Tuhan yang sangat peka. Dia hidup menyenangkan hati Tuhan, dan dia juga pernah jatuh dalam dosa dan kemudian bertobat. Dan melalui ayat ini, kita diajarkan untuk terus memeriksa hati kita, menjaga diri kita untuk tetap sadar. Karena seringkali kita itu jatuh karena hal-hal yang tidak kita sadari. Dalam terjemahan lain, dalam Alkitab, kata tidak sadar ini berarti menggunakan kata unaware, secret, atau hidden. Yang berarti ketidaksadaran ini juga berarti sesuatu hal yang tersembunyi. Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, masalah terbesar kita sebagai orang Kristen adalah ketika kita sudah tidak sadar lagi. Kita nggak sadar bahwa kita ini adalah anak-anak Allah yang sudah ditebus oleh darah Yesus Kristus, sehingga seharusnya kita berlaku seperti anak-anak Allah dan anak-anak kerajaan sorga. Bukan malah kelakuannya jadi seperti anak-anak setan, saudara. Contohnya jangan sampai ada orang yang hari Minggu pelayanan sibuk, tapi Senin sampai Sabtunya dia nipu sana-sini, dia zina, cabul, dan lain sebagainya. Jangan sampai kita nggak sadar bahwa kita harusnya jadi garam dan terang dunia. Bukan sebaliknya, malah kita menambah kegelapan di dunia. Saudara, bukankah masalah di dunia ini itu juga banyak terjadi karena kurangnya kesadaran? Contohnya, saudara ya, banjir itu terjadi nggak semata-mata karena curah hujan yang tinggi, tapi karena banyak orang yang tidak sadar untuk menjaga kebersihan. Orang-orang itu tidak sadar sehingga mereka buang sampah sembarangan, saluran jadi mampet, kemudian pas hujan ya akhirnya banjir. Juga dengan virus pandemi yang kita hadapi ini ya, virus COVID-19, penularan virus juga terjadi karena ada orang-orang yang nggak punya kesadaran untuk menjaga dirinya dan tidak mau ikut protokol kesehatan yang ditentukan oleh pemerintah. Tapi mereka tidak mau menahan diri. Disuruh vaksin nggak mau, dibilangnya katanya konspirasi, tapi maunya keluar-keluar dari rumah. Yang ada kemudian jadi nularin orang-orang lain, saudara. Ingat, bahkan rumah tangga juga bisa pecah, bisa retak kalau tidak adanya kesadaran. Nggak adanya kesadaran dari suami dan istri. Suami juga harus sadar bahwa ia harus mengasihi istrinya. Dan istri juga harus sadar bahwa ia harus menghormati suaminya. Dan keduanya itu harus sadar untuk saling melayani dan setia satu dengan yang lain. Jangan sampai yang lebih parahnya malah masing-masing tanpa sadar sudah jatuh ke pelukan pria idaman lain atau wanita idaman lain, saudara. Oleh karena itu, tidak adanya kesadaran itu ibarat seorang yang sedang mabuk. Makanya orang hebat, orang pinter, seperti apapun kalau dia sedang mabuk atau dia tidak sadar, pasti kacau. Saya ingat waktu itu saya ketemu teman saya dalam kondisi mabuk. Ya, dia nggak sadar. Dan dia akhirnya juga dia nggak tahu mana yang benar, mana yang salah.
Tiba-tiba semua rahasia dia ceritain, dia bongkar. Keburukan bosnya, rahasia yang seharusnya dia simpan baik-baik, dia ceritakan semua. Makanya orang ketika tidak sadar, yang diperbuat itu jadinya aneh-aneh dan ngomongnya jadi ngelantur. Semuanya karena tidak sadar. Ya, saudara, mari kita lihat juga dalam Ulangan 30 ayat yang pertama. Di sini dikatakan demikian. Maka apabila segala hal ini berlaku atasmu, yakni berkat dan kutuk yang telah kuperhadapkan kepadamu itu, dan kau menjadi sadar dalam hatimu di tengah-tengah segala bangsa, kemana Tuhan Allahmu menghalau engkau. Saudara, kalau kita baca pasal-pasal sebelum pasal 30 ini ya, khususnya pasal 28, di situ Tuhan sudah menghadapkan kepada bangsa Israel mau pilih berkat atau kutuk. Bangsa Israel tinggal pilih sebenarnya. Berkatnya ada 14 ayat, bahkan kutuknya saking seremnya, itu ada 31 ayat plus hukumannya 21 ayat. Tapi kenyataannya, tetap aja banyak dari mereka yang masih jatuh dalam kutuk. Kenapa? Karena mereka tidak sadar dan mereka menolak atau tidak mau untuk sadar. Ya, mungkin saudara berkata kepada saya, tapi saya hilaf, saya nggak sengaja. Tahukah saudara, kebanyakan dosa itu diawali dengan ketidaksadaran. Tapi setelah itu kemudian dilakukan dengan sadar. Orang mencuri, korupsi, mungkin awalnya kondisi ya membuat dia menjadi seperti itu. Selingkuh, awalnya nggak sengaja, terus kemudian jadi keterusan. Hati-hati dengan dosa. Kalau kita sadar, segera bereskan. Amin. Dalam 1 Samuel 12 ayat 17 berkata demikian. Bukankah sekarang musim menuai gandum? Aku berseru kepada Tuhan supaya ia memberikan guruh dan hujan. Lihatlah dan sadarlah bahwa besar kejahatan yang telah kamu lakukan itu di mata Tuhan dengan meminta raja bagimu. Meminta raja dalam konteks kita saat ini adalah meminta sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Tapi apa yang kita inginkan itu bisa saja terwujud dan Tuhan tidak menghentikannya. Hati-hati dengan permintaan kita. Apalagi kita sebagai anak-anak Allah, anak-anak tebusan. Mulut kita ini punya kuasa. Mari kita sadari, apakah permintaan kita ini sesuai dengan kehendak Allah atau tidak? Atau hanya untuk memuaskan keinginan kita belaka? Kemudian meminta raja di sini juga bisa diartikan sebagai meminta agar kita bisa lepas dari tuntunan Tuhan. Yang berarti kita menolak pimpinan Tuhan dan cara Tuhan dalam memimpin hidup kita. Kita mau ikut Tuhan tapi dengan cara kita sendiri. Kita ada syaratnya, kita mau dengar Tuhan tapi dengan cara kita. Kalau pasangan saya, suami istri saya ngomong, saya nggak mau dengar. Saya maunya kalau orang lain. Kalau gembala saya ngomong, saya juga nggak mau dengar. Maunya pendeta di gereja sebelah. Nah, ini kita tentukan syarat, saudara. Oleh karena itu, mari kita sadari, jangan sampai keinginan dan permintaan kita itu malah kemudian membuat kita jauh dari Tuhan, atau malah sebaliknya, jangan sampai kita malah sedang menolak pimpinan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Oleh karena itu, kesadaran itu menyelamatkan. Dalam 2 Tawarik 32 ayat 26 berkata demikian, tetapi ia sadar akan keangkuhannya itu dan merendahkan diri bersama-sama dengan penduduk Yerusalem, sehingga murka Tuhan tidak menimpa mereka pada zaman Raja Hizkia. Ketika Raja Hizkia sadar akan kesalahannya, maka hal itu kemudian akan berdampak pada semua penduduknya, sehingga membuat penduduknya juga menjadi sadar. Dan dari kesadaran itu kemudian menyelamatkan satu bangsa pada masa itu. Saudara rindu revival, rindu pemulihan, mulailah dengan sebuah kesadaran. Kalau kita rindu keluargamu dipulihkan, mari mulailah dengan sebuah kesadaran. Kalau kita rindu bangsa kita juga dipulihkan, mulailah dari diri kita untuk sadar. Karena kesadaran itu merupakan awal dari suatu perubahan. Kita nggak bisa bertobat ketika kita tidak sadar akan dosa-dosa kita. Kita harus sadar bagaimana hidup kita sebelumnya. Dan kita harus sadar apa yang telah Tuhan lakukan bagi keselamatan kita. Dalam Mazmur 51 dikatakan demikian, sebab aku sendiri sadar akan pelanggaranku. Aku senantiasa bergumul dengan dosaku. Kemudian di Kisah Para Rasul 3 ayat 19 berkata demikian, karena itu sadarlah dan bertobatlah supaya dosamu dihapuskan. Amin. Orang bisa bertobat kalau ia sadar. Kalau kita nggak sadar apa yang harus dipertobatkan, ya pertobatannya itu tidak akan sempurna. Makanya lebih susah bagi orang yang merasa dirinya baik untuk bisa bertobat.
Oleh karena itu, saudara, untuk bisa sadar juga butuh tuntunan Roh Kudus. Karena Roh Kudus itu adalah roh yang menyadarkan. Yohanes 16 ayat 8 berkata demikian, dan jikalau Ia, yaitu roh itu, Roh Kudus itu datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin. Cuma orang yang sadar yang bisa menuntun orang lain kepada kesadaran. Orang mabuk nggak bisa menuntun sesama orang mabuk. Pasti mereka akan reuni di got, saudara. Kalau di Manado itu orang mabuk, saking dia nggak sadar, jalan-jalan tiba-tiba udah nyebur di got. Tapi kalau ada satu orang aja yang sadar, maka itu akan menjaga dan menyelamatkan yang lain. Oleh karena itu, saudara, untuk menyadarkan orang lain, butuh seseorang yang sadar. Untuk menyadarkan satu bangsa, butuh anak-anak Tuhan yang juga sadar. Gereja Tuhan butuh anak-anak Tuhan yang sadar. Sadar bahwa kita harus jadi berkat. Sadar bahwa kita harus jadi teladan di dunia ini. Sadar bahwa kita harus menyampaikan kabar baik dan sukacita bagi dunia ini. Dan untuk itu kita bisa melihat dan mendengar suara Tuhan. Maka dibutuhkan sebuah kesadaran. Orang Kristen, saudaraku, kita saat ini tidak kurang pengajaran yang hebat. Gak kurang teologi-teologi yang luar biasa. Kita bahkan gak kurang berkat dalam hidup kita, saudara. Tapi kita butuh orang-orang Kristen, anak-anak Tuhan yang mau sadar. Sadar bahwa kita harus mengasihi, sadar bahwa kita harus memberi, sadar bahwa kita harus mengampuni, sadar bahwa kita harus melakukan yang terbaik melebihi standar yang ada di dunia ini. Kemudian, sadar juga berarti bahwa kita itu harus berjaga-jaga. Dalam 1 Petrus 5 ayat 8 berkata demikian, sadarlah dan berjaga-jagalah. Lawanmu si iblis berjalan berkeliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Kemudian di dalam 1 Petrus 2 ayat 19 berkata demikian, sebab adalah kasih karunia jika seorang karena sadar akan kehendak Allah menanggung penderitaan yang tidak harus ia tanggung. Yang terakhir, sadar itu bisa membuat kita sanggup menanggung segala hal dan bisa melihat kasih karunia Allah bagi hidup kita. Mari saudara, di tahun yang baru ini kita awali dengan penuh kesadaran. Kalau saudara tidak tahu harus bagaimana dan mungkin saudara merasa tidak sanggup, maka mari minta tuntunan Roh Kudus. Lebih lagi, Ia akan menjamah setiap kita. Buka hati kita dan percayalah bahwa Ia akan menyadarkan kita dan memberikan kita kuasa untuk hidup dalam kemenangan. Mari kita berdoa. Tuhan, hamba berdoa buat jemaat-Mu pada hari ini yang menonton tayangan ini. Kiranya Tuhan berikan kesadaran. Roh-Mu yang kudus terus berbicara buat setiap kami, memberi kekuatan bagi kami, dan memampukan kami. Terima kasih Tuhan. Kami diberkati, kami hidup dalam kemenangan. Kami memulai tahun yang baru ini Tuhan, di dalam Engkau, dalam kemenangan, dalam standar yang baru di dalam Engkau. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, sharing firman Tuhan hari ini, Pak Filano menyampaikan bagaimana menaikkan standar-standar kehidupan orang-orang percaya. Luar biasa. Sahabat LTVC tentunya sudah merenungkan dan biarlah sharing firman Tuhan pada hari ini termeterai di dalam hati sehingga dapat dipraktekkan oleh semua sahabat LTVC. Saat ini kita akan mengadakan perjamuan kudus. Kita hening sejenak, melepaskan semua beban-beban hidup agar kita ringan sehingga kita bisa naik untuk meraih standar-standar yang lebih tinggi. Kita hening sejenak. Sahabat LTVC, kita angkat roti. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah kuterima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang akan kita pecah-pecahkan ini merupakan persekutuan dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan
akan aku. Bukankah cawan yang akan kita minum ini merupakan persekutuan dengan darah Yesus? Amin. Mari kita minum bersama-sama. Sahabat LTVC, Yohanes 6 ayat 56 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Yohanes 15 ayat 7 berkata, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firmanku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki dan kamu akan menerimanya. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur saat ini kami bisa berdoa bersama-sama dengan sahabat LTVC dimanapun berada. Kami percaya doa kami didengar di surga. Kami berdoa agar Kau memberkati sahabat-sahabat LTVC untuk bisa menaikkan standarnya, bisa raising the standard Tuhan. Sebagai anak-anak Tuhan, orang-orang percaya, sehingga kehidupannya dari waktu ke waktu naik terus, bukan hanya secara jasmani, tetapi juga secara rohani. Standar rohani juga menjadi lebih tinggi, kerohaniannya menjadi lebih tinggi Tuhan. Kau memberkati semua sahabat LTVC, semua pelayan-pelayan Tuhan di LTVC, juga semua yang terlibat, juga donatur yang memberikan donasi kepada sahabat LTVC. Kami percaya Tuhan membalas berlipat kali ganda. Tuhan, terima kasih. Kami juga berdoa untuk negara Indonesia, agar Tuhan memberkati kota kami tinggal, juga Engkau memberkati Tuhan. Juga semua pejabat-pejabat yang memerintah, mulai dari Presiden, Wakil Presiden, Menteri, jajaran TNI, kepolisian, DPR, dan lainnya Tuhan, sampai ke tingkat kelurahan. Engkau memberkati, Engkau memberikan hikmat untuk memimpin negara ini. Kami juga berdoa untuk sahabat LTVC yang dalam keadaan sakit. Kami doa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penyakitnya disembuhkan oleh Tuhan. Sahabat LTVC, kini tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat dan anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Kudus mulai saat ini sampai selama-lamanya. Mari yang percaya sama-sama katakan, amin.